Traktor roda 2 atau traktor tangan adalah mesin pertanian yang dapat dipergunakan untuk mengelola tanah dan lain-lain. Pekerjaan pertanian dengan alat pengolahan tanahnya digandengkan atau dipasangkan di bagian belakang mesin. Mesin ini mempunyai efisiensi tinggi karena pembalikan dan pemotongan tanah dapat dikerjakan dalam waktu yang bersamaan. Fungsinya adalah untuk pengukuran tanah. Alat ini memiliki beberapa komponen penting. Yang pertama adalah tenaga penggerak atau engine. Tenaga penggerak selalu menggunakan internal combustion engine yang dapat dibedakan terutama dari bahan bakarnya, yaitu motor bensin, motor diesel, motor minyak tanah ataupun motor bensin campur. Yang kedua adalah gigi transmisi. Gigi berfungsi memindahkan tenaga atau putaran dari motor ke bagian atau alat-alat lain yang bergerak. Putaran gigi dapat diubah dengan menggunakan kopling dan perubahan putaran dan lain-lain. Yang ketiga adalah bagian-bagian yang bergerak. Bagian-bagian ini terdiri atas roda-roda atau ban dan bagian lain untuk menjalankan traktor roda 2 tersebut. Yang keempat adalah unit kontrol. Unit kontrol adalah alat-alat kontrol yang dipasang pada traktor seperti alat untuk menghidupkan, mematikan motor, mengubah putaran motor, mengubah gigi dan lain-lain. Yang kelima adalah unit rem. Traktor dilengkapi dengan unit rem untuk keselamatan kerja. Unit rem biasanya merupakan rangkaian dari kopling. Berikut adalah 5 komponen penting yang terdapat di dalam traktor roda 2. Alat tanam yang pertama adalah transplanter. Transplanter adalah mesin pertanian yang digunakan untuk memindahkan bibit ke lapangan. Ini sangat penting karena mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk transplantasi bibit bila dibandingkan dengan transplantasi manual, sehingga memungkinkan lebih banyak waktu untuk panen. Selain itu, mesin transplanter ini sekaligus tentu akan meningkatkan efisiensi waktu petani dalam menanam karena tidak lagi menggunakan tenaga manusia. Kemudian ada beberapa komponen penting dalam transplanter. Yang pertama adalah tempat penyimpanan bibit. Berfungsi untuk meletakkan bibit padi sehingga bahan persediaan bibit apabila bibit padi pada tray penanaman dapat diambil langsung sehingga tidak mengganggu proses penanaman. Yang kedua adalah meja penanaman bibit atau tray. Berfungsi untuk tempat meletakkan bibit padi yang akan ditanam melalui jari-jari penanam. Yang ketiga adalah handle pengendali. Terdiri dari 2 buah batang steng yang berfungsi untuk mengendalikan arah penanaman dan dilengkapi oleh 2 buah tuas kopling kanan dan kiri yang berfungsi pada saat pembelokan. Bila ingin berbelok ke kanan, maka tuas akan ditekan, dan bila ingin berbelok ke kiri, maka kopling kiri akan ditekan. Yang keempat ada transmisi. Transmisi berfungsi untuk memindahkan daya yang terdapat pada mesin yang kemudian disalurkan ke penggerak lainnya. Yang kelima ada tuas gas. Tuas gas berfungsi untuk mengatur tinggi rendahnya gas atau akselerasi dan menjaga kestabilan putaran mesin agar tidak mudah mati dalam pengoperasian di lapang dan putaran mesin dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Yang keenam adalah kedalaman tanam. Kedalaman tanam berfungsi untuk mengatur kedalaman bibit pada saat ditanam. Kedalaman tanam dapat diatur sesuai dengan kondisi ketinggian air di sawah. Halo, saya Sabila Angundevira akan menjelaskan tentang mesin irigasi. Mesin irigasi yang akan saya jelaskan adalah mesin irigasi sprinkle. Irigasi sprinkle sendiri adalah suatu metode pemberian air ke seluruh lahan yang akan diirigasikan dan menggunakan pompa. Nah, contohnya di sini adalah pompa air. Nah, di sini pompa air. Di sini ada 2, di sebelah kanan ini ada selang yang akan memompa air atau mengambil air dari saluran irigasi. Nah, terus akan disalurkan yang ke pompa sebelah kiri. Nah, setelah itu akan disalurkan ke pipa sprinkle ini. Setelah itu, pipa sprinkle akan menyemprotkan air ke lahan yang membutuhkan irigasi. Nah, kelebihan pipa sprinkle ini adalah lebih praktis, dan sedangkan kelemahannya adalah investasinya yang mahal. Pipa sprinkle ini juga bisa menyemprotkan air sejauh 20 meter. Jadi lebih praktis, tapi yaitu kelemahannya. Investasinya yang cukup mahal.
Dan ini adalah bagian dari alat semprot pestisida. Selanjutnya adalah bahan yang digunakan untuk menyemprot. Lalu tuangkan pestisida beserta air ke dalam tangki. Dan jangan lupa untuk memakai alat pelindung agar terhindar dari racun yang terkandung di dalam pestisida. Kemudian semprot pestisida ke tanaman dengan cara memompa agar cairan pestisida dapat keluar. Selanjutnya ini ada combine harvester. Combine harvester itu sendiri merupakan mesin panen padi kombinasi untuk meningkatkan produktivitas dan keuntungan dari hasil panen. Di sini alat ini tuh seperti namanya. Jadi alat ini merupakan kombinasi dari 3 operasi yang berbeda, yaitu menuai, perontokan, dan menapi. Nah, fungsi umum dari alat ini juga bisa memotong tanaman yang masih berdiri, menyebarkan tanaman yang terpotong ke silinder, merontokkan gabah dari tangkai atau batang, memisahkan gabah dari kayu, dan membersihkan gabah dengan cara memindahkan gabah kosong dan benda asing. Di sini juga kebersihan gabahnya itu bisa mencapai tingkat kebersihannya 91,85%. Jadi, pemanenan kini menjadi lebih cepat dan efisien dengan bantuan mesin combine harvester ini. Selain itu, mesin ini juga mempunyai bobot ringan sehingga bisa diangkut dengan menggunakan mobil pick up. Alat pasca panen. Yang pertama ada mesin perontok padi atau yang berjenis thresher. Perontokan merupakan tahap penanganan pasca panen setelah pemotongan, pemupukan, dan pengumpulan padi. Pada tahap ini, kehilangan hasil akibat ketidaktepatan dalam melakukan perontokan dapat mencapai lebih dari 5%. Cara perontokan padi telah mengalami perkembangan dari cara digebot menjadi menggunakan pedal thresher dan power thresher. Yang kedua ada conveyor. Conveyor atau mesin conveyor merupakan peralatan sederhana yang dapat bergerak dari satu tempat ke tempat lain sebagai alat angkut suatu barang tertentu untuk kapasitas kecil sampai besar. Conveyor dijadikan sebagai alat transportasi hasil pertanian yang cepat dan efisien. Yang ketiga ada alat pencuci rotary washer. Secara komersial banyak digunakan karena simpel, kapasitasnya besar, hasilnya bagus dan tidak mudah rusak. Bisa menggunakan air yang diam direndam atau penyemprotan atau kombinasi lainnya. Kemudian ada alat pencuci dengan sikat. Alat pembersih bahan pertanian ini menggunakan sikat untuk membersihkan kotoran yang menempel pada bahan. Pada mesin ini sikat berputar dengan tujuan untuk lebih mudah membersihkan kotoran seperti pasir atau tanah atau endapan kimia. Selanjutnya ada alat pencuci getar. Alat ini melepas kotoran dari hasil pertanian dengan menggunakan prinsip getar. Kelebihan dari mesin ini adalah memiliki konstruksi lebih kuat dan rumit dan juga membersihkan kotoran yang sangat sulit dibersihkan. Yang keempat ada alat sortasi roller sorter. Bahan pangan seperti buah-buahan atau sayuran berada di atas konveyor sampai menemukan celah antara dua roller dengan jarak yang sesuai dengan ukuran bahan pangan tersebut. Selanjutnya bahan dikumpulkan dengan menggunakan teknik peluncuran. Alat pelempar dapat diatur jaraknya sesuai kebutuhan. Yang terakhir ada alat packaging. Pengemasan hasil panen selain menggunakan tenaga manusia juga bisa menggunakan tenaga mesin dengan berat dan jenis kemasan yang beragam untuk menjaga kualitas produk dari hasil pertanian itu sendiri.